Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita melihat dunia yang selalu terobsesi dengan sesuatu yang terlihat besar dan berpengaruh. Kita selalu mengukurnya dengan angka. Di dalam media sosial kita melihat orang itu mencari banyak follower, banyak pengakuan, banyak impact dan juga pertumbuhan. Saudara, apakah itu bisa keliru? Betul. Karena kita berpikir yang kecil itu tidak berarti dan tidak punya pengaruh apa-apa. Tetapi Tuhan Yesus itu berpikir dengan bertolak belakang dengan apa yang menjadi logika dari dunia ini. Kerajaan surga itu digambarkan seperti kecil seperti biji sesawi. Bukan seperti istana ataupun pasukan yang besar ataupun juga sebuah revolusi yang terjadi dalam kondisi waktu itu dalam bangsa Israel. Kita mau membaca di dalam Matius pasal 13 ayat 31 hingga 35. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada banyak orang dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Saudara, pernahkah melihat biji sesawi? Itu kecil sekali. Kalau kita pernah memegang bulir atau padi atau beras, itu jauh lebih kecil daripada biji yang pernah kita lihat, saudara. Sudah hampir tidak terlihat apakah artinya itu tidak berarti dan diremehkan. Dikatakan bahwa ketika biji sesawi itu jatuh ke tanah dan tumbuh, dia bisa menjadi pohon, tempat di mana burung itu bersarang. Artinya ada dahan, ada ranting yang kokoh. Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan surga sering dimulai dari sesuatu yang hampir tidak terlihat. Mungkin itu menggambarkan sebuah doa yang singkat, sebuah langkah ketaatan yang sederhana, satu keputusan untuk meninggalkan dosa, atau satu tindakan kasih yang terlihat tidak berarti tetapi itu bisa mengubahkan sesuatu. Saudara, masalahnya kita tidak seringkali sabar dengan sebuah proses yang kecil. Kita mau seperti pohon yang langsung bertumbuh tanpa kita mau menanam benih. Saudara, digambarkan juga seperti ragi di tengah adonan. Ragi itu kecil, tidak terlihat, dia bekerja dari dalam. Dan menariknya, ketika menjadi adonan itu berubah, itulah cara kerajaan Allah. Yaitu bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Ini bukan sebuah paksaan dari hidup kita. Ini sebuah transformasi, sebuah pembaharuan yang terjadi. Saudara, Tuhan Yesus sedang mengubah hati banyak orang. Hati yang berubah itu yang akan mengubah dunia di tempat kita tinggal. Disinilah Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini untuk menggambarkan kebenaran kerajaan surga bukan sekedar untuk difahami tetapi untuk direnungkan. Yesus mau membuka rahasia kerajaan surga itu seringkali bekerja secara tersembunyi, namun hasilnya tidak terhentikan. Saudara, bagaimana kita boleh praktekkan ini dalam keseharian kita? Mari jangan meremehkan sebuah ketaatan kecil. Mungkin hari ini kita merasa apa yang kita kerjakan dalam pelayanan itu sangat kecil. Doa kita mungkin terlihat sederhana. Perubahan kita terasa lambat. Tetapi yakinlah Tuhan itu menginginkan kesetiaan kita. Dan apa yang kecil di tangan kita bisa menjadi sesuatu yang besar dan berharga di mata Tuhan. So, mari kita izinkan Tuhan itu bekerja dari dalam. Karena seringkali kita menginginkan terjadi perubahan itu secara cepat. Karir kita naik, relasi itu cepat membaik, masalah selesai.
Tapi ternyata Tuhan itu mau mulai dari hati kita. Pertanyaannya, apakah kita mengizinkan ragi firman Tuhan itu bekerja di dalam diri kita? Atau kita hanya mau tampak rohani kita itu keren, tetapi sebenarnya hidup kita tidak pernah berubah. Saudara, percayalah kepada proses yang Tuhan kerjakan, bukan kepada mengejar hasil. Kerajaan surga itu bertumbuh perlahan, tidak instan, tidak dramatis, tapi pasti. Kalau kita sedang dalam musim hidup yang kesannya kecil dan sederhana, ingatlah, benih tidak terlihat sebelum itu menembus jauh ke dalam tanah. Maka barulah di situ Tuhan akan bekerja. Sekalipun orang lain belum melihat pertumbuhan hidup kita. Saudara, mungkin kita adalah biji benih itu yang terlihat kecil. Kita tidak merasa punya bakat, kita tidak punya pengaruh yang besar. Tapi Tuhan tidak mencari yang terlihat besar. Tuhan mencari yang mau ditanam, menjalani prosesnya. Dan apakah kita bersedia untuk tetap menjadi kecil supaya Tuhan menjadi besar dalam hidup kita? Saudara, dalam kerajaan Allah yang kecil tidak diremehkan. Yang kecil itu adalah awal dari mujizat yang Tuhan bisa nyatakan dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami seringkali meremehkan segala sesuatu yang sederhana dan kecil dalam hidup kami. Karena kami selalu mengejar sesuatu yang dengan instan, terlihat besar, diakui oleh dunia. Tapi kami lupa bahwa kami harusnya mencari sebuah ketaatan dan pengakuan dari Tuhan sendiri. Karena apa yang Tuhan kerjakan itu pasti akan berhasil dalam hidup kami. Kami mau belajar taat, mau memulai dari sebuah proses yang mungkin lambat. Tapi pada waktunya Tuhan yang menumbuhkan menjadi sesuatu yang memberkati banyak orang. Pakai hidup kami Tuhan, seperti biji sesawi yang kecil itu. Seperti ragi di dalam adonan itu. Dan kerajaan surga nyata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.